belajar lagi silahkan. Oke, UX design proses itu apa teman-teman? UX design proses sendiri itu adalah proses iterasi desain ya. Jadi tujuannya untuk meningkatkan usability dan interface desain itu yang lebih optimal. Jadi dalam desain itu nggak cuma semata-mata kita asal desain bagus gitu ya. Semua itu harus diperhitungkan matang-matang kegunaan atau usability-nya. Jadi sebuah desain itu akan menjadi bermanfaat jika dia memiliki kegunaan yang sesuai dengan target dan optimal penggunaannya. Misalkan di user interface mobile application, dia usability-nya akan dikatakan buruk jika dia tidak memiliki menu swipe atau menu yang ada di bawah itu, menu bar bawah. Karena hasil dari interface tersebut tidak akan optimal, pengguna tidak akan merasa nyaman, bahkan malah merasakan susah dalam penggunaan aplikasi gitu. Maka kita harus memahami betul UX design proses ini dalam mendesain user interface. Jadi sekali lagi, mana yang lebih dulu antara UX dan UI? Saya sering menjelaskan ini, saya sering menyinggung di grup, bukan grup, di YouTube saya, di channel materi, tapi masih ada yang jawabannya, mempelajari UX dulu. Jawaban itu kurang tepat teman-teman. Jadi dalam kita mempelajari sebuah keilmuan UI UX itu yang dulu kita pelajari adalah UI-nya, user interface-nya, desainnya. Itu kenapa ketika teman-teman dulu semester 1 untuk desain itu saya menyuruh teman-teman untuk membuat tampilan antarmuka website. Tujuannya apa? Agar teman-teman memahami tools desain dulu, kegunaan desain, topologi dari layouting desain, palet warna dan sebagainya. Itu penting. Jadi nanti ketika teman-teman belajar UX, itu teman-teman sudah memahami UI bagaimana yang mudah dipahami, UI bagaimana yang eye-catching, enak dipandang, seperti itu. Nah, yang dilakukan di dalam desain proses, itu yang pertama adalah mencari permasalahan dari aspek user atau aspek bisnis. Jadi dalam kita sebuah merancang aplikasi, baik itu versi mobile maupun versi desktop, itu nggak semata-mata kita asal bikin ya teman-teman ya. Kalau proyeknya yang bernilai murah dengan pekerjaan yang sulit, silahkan. Itu hak teman-teman semua. Tapi jika proyek itu bernilai besar, gunakanlah maksimal dengan menggunakan kaidah UX desain proses yang benar. Kenapa? Karena jika kita asal-asalan, maka apa yang kita harapkan di goal daripada bisnis tersebut tidak akan maksimal. Contohnya seperti ini. Permasalahan dari sebuah bank itu adalah bagaimana bisa menampilkan sebuah fasilitas mobile banking yang sangat mudah dipakai, serta user friendly bagi orang-orang tua. Ayo, ada yang tahu bank apa yang user friendly bagi orang tua? Yang paling banyak disukai oleh orang-orang tua itu bank apa? Mobile banking maupun internet banking dari bank apa? Ada yang tahu? BCA. BCA itu. Jadi sejak zaman dulu BCA, sejak zaman saya 2010. Sejak 2010 tuh nggak pernah ganti, BCA tuh cuman kayak gitu-gitu doang. Pernah jadi singgungan di grup UI UX Indonesia antara nyaman dengan modern. Jawaban rata-rata adalah nyaman. Kenapa? Kita nggak perlu yang namanya modern jika user sudah nyaman. Karena output dari aplikasi yang kita buat itu adalah goal dari organisasi, bukan goal dari zaman atau tren, yaitu modern, bukan. Selama user tidak mengalami keluhan, tidak mengalami kesusahan dalam menggunakan aplikasi, serta usernya juga tambah terus,
nyaman lah pokoknya, ya sudah, kita nggak perlu melakukan redesign capek-capek dengan biaya yang mahal dan lain sebagainya. Contoh saya menyinggung Bank CIMB Niaga yang meredesain, tapi secara statistik nasabah mereka tidak berubah secara signifikan, kan rugi. Itu contohnya. Kemudian yang kedua, mengumpulkan dan menyusun data dari user atau bisnis atau unit bisnis. Nah, ini penting karena apa? Ketika kita posisi mau membuat user interface, data itu harus lengkap. Mulai dari data company profile-nya, kemudian dari data-data goal-nya perusahaan, data consumer behavior itu juga pasti ada, dan data-data lain yang penunjang. Kemudian yang ketiga, brainstorming ide dari permasalahan atau data yang ada. Artinya apa? Permasalahan di poin ke-1 ini, yaitu di brainstorming agar mendapatkan solusi yang tepat. Dan datanya juga harus lengkap. Yang keempat adalah membuat solusi desain, dan kelima melakukan tes dari solusi desain tersebut. Nah, kemudian stakeholder yang terlibat di UX desain proses ini apa? Yang pertama desain tim desain ya. Kemudian tim production, software engineering, dan sponsor. Sponsor di sini kita katakanlah klien ya. Jadi klien harus ikut andil di proyek sistem informasi karena klienlah yang paham mengenai organisasi. Misalkan nih kita sedang melakukan UX design proses, kita butuh orang dari Bank BCA nih Pak, kita butuh dari orang Bank BCA minimal dia memahami mengenai consumer behavior agar kita tahu datanya itu yang dibutuhkan apa saja gitu. Nah, ini adalah sweet spot area dari bisnis IT user. Artinya apa? Dari tim produk dan sponsor itu mereka pasti mementingkan desain, mementingkan bisnis ya. Jadi mereka nggak peduli dengan desain, mereka nggak peduli dengan UX, mereka nggak peduli dengan aplikasi, bodoh amat. Yang penting ini kita punya bisnis, kita harus grow up, kita harus bikin mobile application yang bagus, mobile application yang disukai oleh pengguna aplikasi, mobile application yang security-nya bagus, dan bla 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 bla. Yang pasti semua itu beririsan dengan orang-orang IT atau software engineering dan dengan user, pengguna. Kita analogikan di user itu ada desain tim ya. Kenapa desain tim masuk user? Karena apa? Desain tim di sini harus memahami posisi dia di dalam sebuah software development. Dia desain tim dilarang ya, ini dengar baik-baik teman-teman semua. Sebagai desainer, kalian sangat dilarang sebagai orang yang independen. Artinya apa? Desain yang kalian buat tidak boleh berdasarkan asumsi kalian, ini bagus, ini cocok, ini intuitif, ini responsif, bla bla bla. Enggak boleh. Posisikan Anda sebagai user pengguna aplikasi. Bahkan pada sebuah desain proses, dalam designing itu wajib menyertakan yang namanya user pengguna, calon pengguna. Minimal ada minimalnya 10. Jadi nggak semata-mata kita terus bikin desain, oh nih ini bagus nih buat user nih, oh saya sebagai user senang nih. Nah, itu nanti takutnya dia disebutkan sebagai asumsi pribadi seorang desainer. Maka butuh user yang benar-benar user dari application yang lama atau calon pengguna aplikasi pada sebuah organisasi yang akan kita bangun aplikasinya, seperti itu. Ini kemudian macam-macam UX design proses, ada user center design, ada design thinking, ada design sprint, kemudian ada lean UX. Ya, kita akan ulas sedikit demi sedikit. Dimulai dari design thinking, ini adalah sebuah evolusi ya, dari proses human center design atau HCD yang dapat digunakan untuk menciptakan inovasi dalam produk desain. Design thinking ini dulunya diadopsi dari HCD, itu gunanya agar dalam pembuatan software ini dia bisa menciptakan sebuah inovasi yang bagus. Yang tren saat ini itu Gojek. Gojek itu memiliki menu yang bagus. Nah, itu disebut dalam inovasi produk desain. Yang kemudian karena Gojek sudah dapat inovasi dalam produk desainnya itu
dicontek pada beberapa aplikasi lain. Jadi kayak Traveloka yang sekarang dan sebagainya, itu sebenarnya dulunya nyontek dari si Gojek. Tuh, sejarahnya di UI UX seperti itu. Nah, proses design thinking ini ada empati, define, ideate, prototype, dan test. Dimulai dari empati. Empati ini tujuannya yaitu membantu mencari tahu pandangan atau kebutuhan target user dengan research sebelum mendefinisikan problem statement dan melakukan ideation atau ide. Nah, jadi sebagai bentar. Nah, jadi setelah tahu, desainer itu tahu pandangan dan kebutuhan dari target usernya itu, dia akan melakukan ide dari desain. Nah, saya sebutkan tadi di sini, user termasuk desain tim. Jadi posisikan Anda sebagai desainer itu sebagai user. Nah, sebagai user. Tapi lebih baik yang saya katakan tadi lagi, 10 minimal user menemani Anda dalam melakukan desain. Tujuannya ini tadi untuk mendapatkan posisi empatis. Gitu ya. Sampai sini paham dulu. Ada yang bingung? Paham semua ya? Paham tenan orang lagi? Insya Allah, Pak. Insya Allah, oke. Coba Mas Igin, tujuan empati apa? Empati itu, Pak, supaya desainer itu bisa memahami apa yang dirasakan user tersebut, Pak. Oke. Salah, Pak ya? Udah benar itu. Yuk, coba Ava. Mana Ava nih? Iya, Bapak. Oke. Kenapa di proses ini user itu berisi design team? Desain. Aduh. Aduh, sebentar, Pak. Gimana, Pak? Kenapa di bagian user ini dia ada design team? Ini kan IT software engineering, bisnis ada product team dan sponsor, kemudian user ada design team. Ya. Kenapa harus ada desain tim? Di bagian user. Ayo. Nyerah. Desain tim ini untuk Pak, mengutamakan fungsi dan tampilan, terus dia juga membutuhkan user. Jadi yang dibutuhkan itu fungsi yang desainnya ini. Sebentar, Pak, saya harus mengolah kata-katanya dulu. Kurang tepat. Yusril. Nyata ke ora. Berarti enggak yo. Yusril mana Yusril? Oke, Pak. Oke, kenapa di kolom lingkaran user ini ada design team? Ya, saya tadi sudah jelasin 3 kali dan sudah ada yang menjawab juga. Cuma pertanyaannya itu saya putar-putar. Ayo, silahkan. Maaf Pak, belum bisa jawab. Paling Saya ulangi ya. Perhatiin semuanya. Wajib kalian pahami. Dalam sebuah desain, kalian jika posisi seorang desainer tidak lepas dari lingkaran user. Kenapa?
kalian sebagai seorang desainer, asumsikan kalian sebagai user, bukan desainer. Jadi apa yang kalian desain itu bagus di mata user. Targetnya bagus di mata user, fungsional di mata user, mampu menyajikan informasi di mata user, bukan di mata kalian. Kesalahan desainer biasanya menurut mereka, oh ini sudah bagus, oke, sudah. Padahal user ketika memahami punya Anda itu tidak bisa. Mereka susah memahami informasi yang Anda sampaikan pada sebuah desain. Makanya desainer ada di lingkaran user. Paham Mas Yusril dan semuanya? Paham, Pak. Oke. Sama, Pak. Next, saya lanjut Oke. di slide selanjutnya. Tolong diperhatikan sekali lagi. Ini kayaknya emang video-video saya sebelumnya memang pada nggak di-download, nggak diulang-ulang nih kayaknya nih. Ini materi 3 kali loh saya kasih, ini 3 kali ini. Aduh. Ya lanjut. Kemudian ini ada define ya. Define itu informasi yang telah dikumpulkan selama tahap empati itu dianalisis dan disintesis untuk menentukan masalah inti yang akan diidentifikasi. Pada tahapan define ini akan sangat membantu untuk menyelesaikan masalah customer karena telah dilakukan penetapan masalah. Nah, tempatkan user di sini sebagai pusat objek permasalahan. Jadi pada define ini informasi yang udah pada dari empati tadi itu dianalisis dan disintesis, artinya diidentifikasi. Sebagai contoh di sini kan ya melakukan sebuah desain user interface tadi ya, contohnya sampling kita Bank BCA. Di Bank BCA itu sudah dapat nih targetnya orang tua, karena Bank BCA bank yang sudah umurnya tua ya, dan rata-rata orang tua di sana sudah pada loyal gitu. Maka dia butuh tampilan yang enggak ribet, yang mudah dipahami. Nah ini empatinya sudah dapat. Kemudian di tahap define dikumpulin tuh informasinya dan dianalisis. Setelah dianalisis dia dibuat pain point dari user. Nih pain point itu seperti ini teman-teman. Jadi tadi masalah apa tadi? Ini ya salah satunya ya, orang tua tidak ada waktu lagi untuk belajar desain teman-teman. Kenapa tidak ada belajar desain? Ketika kalian menggunakan user interface yang baru, desain yang intuitif yang belum ada, kalian buat desain memang secara pengujian desain Anda yang baru yang belum ada kayak Gojek tadi kasusnya itu bagus, sempurna, oke, jos banget. Tapi karena penggunanya di sini adalah bukan anak muda, yaitu generasi orang zaman dulu, orang tua, mereka nggak ada waktu buat belajar, gitu loh. Dan mereka lebih suka sederhana, maka dia nggak suka dengan UI yang ribet. Kemudian ada lagi, ini contohnya kurang motivasi untuk belajar. Nah, kemudian selanjutnya nanti di target user nih, ada yang namanya pinpoint, apa namanya ya? Pinpoint apa yang paling penting, gitu. Jadi apa yang paling penting yang perlu dilakukan user. Selanjutnya nanti dipilih nih, tim memilih voting untuk home IQ. Jadi apa yang paling penting di sini itu apa? Karena di sini di contoh yang di slide ini adalah e-learning, online course. Jadi contohnya di sini misalkan yang paling penting itu adalah mempermudah pengguna dalam belajar. Ada 4 pin di sini dan membantu pekerja untuk lebih rajin dalam belajar. Kalau tadi kan BCA ya, sekarang ganti studi kasus online course. Nah, di sini sudah kelihatan user apa nih tadi empatisnya itu sudah kelihatan dikumpulin di sini, mana yang lebih penting di voting bersama tim user experience design process. Ketemu 2 ini paling penting. Nah, mempermudah pengguna dalam belajar dan membantu pekerja untuk belajar lebih rajin lagi. Sudah ketemu nih 2 permasalahan yang paling ada di lapangan. Nah, cara untuk menentukan ini teman-teman, ini ya. Cara untuk menentukan ini biasanya ada tim dari keilmuan psikolog. Karena yang namanya desain itu tidak lepas dari ilmu psikologi ya. Tuh. Dan
Yang pastinya juga sama user atau stakeholder atau pemilik proyek gitu. Nah, selanjutnya sudah ketemu dua masalah ini, kemudian di proses ideate itu, tahapan itu merupakan tahap untuk menghasilkan ide. Jadi semua ide-ide itu akan ditampung guna menyelesaikan masalah yang ditetapkan pada tahap define. Dan ini penting untuk mendapatkan ide sebanyak mungkin atau solusi masalah di awal ide. Nah, di sini untuk mempermudah pengguna dalam belajar dan membantu pekerja untuk lebih belajar dan rajin pada platform online course, itu apa saja? Kasih ide-ide fitur yang mampu memecahkan kedua masalah ini. Nah, contohnya ada fitur gamification, kemudian ada sistem leaderboard, ada fitur monitoring asisten, ada fitur forum belajar untuk diskusi, ada fitur call mentor, dan lain sebagainya. Ya. Saya ulangi lagi, dari empati, kan, muncul masalah apa, didefine, diidentifikasi masalahnya secara detail, dibuat pain point. Selanjutnya dari pain point itu dicari solusinya. Setelah nemu solusinya ada 5, dicari solusi terpenting. Ketemu 2. Solusi terpenting yaitu mempermudah pengguna dalam belajar dan membantu pekerja untuk lebih rajin. Dari solusi 2 ini, ide apa yang muncul untuk menjalankan solusi ini. Gimana sih caranya mempermudah pengguna dalam belajar itu? Pakai cara apa? Cari idenya. Anda harus mencari idenya. Muncul ini. Ada fitur gamification. Jadi untuk mempermudah itu kita harus kasih fitur gamification. Untuk mempermudah pengguna dalam belajar harus ada fitur call mentor. Karena ini online course ya, bukan e-learning saja. Harus ada fitur call mentor. Dan lain sebagainya sampai kita golongkan. Jadi seluruh ide yang ada ini kita golongkan berdasarkan tipenya. Ini ya, ada tipe gamifikasi, ada tadi 1, 2, 3, ini tipe gamifikasi. Ada mentor dan discussion, ada 1, 2, 3, 4. Ada high gain fitur dan future fitur. Nah, selanjutnya kalau sudah digolongkan seperti ini, solusi-solusi dalam memecahkan masalah di Home My GUI, ya, kita buat Crazy Nines. Crazy Nines itu apa? Crazy Nines itu prototipe seperti ini. Jadi kita membuat aplikasi, kan. Contohnya seperti ini. Fitur gamifikasi, ini aja deh. Ask Me Anything, seperti Apple Siri. Jadi ada fitur seperti voice recognition dalam mencari materi online course. Nah, buat desain, seperti apa sih kalian mau bikin tampilan aplikasi voice recognition-nya? Dibuat kerajinan seperti ini. Prototipe menggunakan kertas. Oke, sampai sini paham? Saya nggak mau lanjut kalau nggak paham dulu. Oh, Pak, paham, Pak. Paham ya semuanya? Fahrul paham? Paham, Pak. Ajeng paham? Paham, Pak. Keren tidur, Jeng. Enggak, suaraku lagi sakit. Apa paham? Insya Allah, Bapak. Kok ditanya paham apa enggak, jawabin insya Allah. Lah sekarang paham apa enggak? Ya, paham, paham, Pak. Oh ya wes, insya Allah tuh kalau mau terjadi, ditanya ada terjadi. Oke, saya lanjut. Masih kita paham toh? Merak takon ini lho, Gin. Iya, Pak. Iya, Ya wes. karena sampai kasih ketinggalan, Pak. Ya, nanti diulang aja video ini. Iya. Nah, yang dilakukan pada tahap prototipe itu tadi ya, membuat Crazy Nines, kemudian menyusun user interface menjadi sebuah flow proses yang sesuai dengan ide solusi, kemudian membuat prototipe yang dapat digunakan untuk testing. Contohnya seperti apa? Ini dia. Ini adalah Crazy Nine-nya. Ini adalah prototyping yang dapat digunakan. Nah, ini salah satu contoh prototyping dari online shop. Jadi, prototyping itu yang betul seperti ini. Ini mau kemana sih? Ini flow-nya gimana sih? Di sini ada proses apa? Di sini ada proses apa? Mirip seperti flowchart, namun bukan entitas yang ada di sini, tapi user interface. Nah, selanjutnya nih ya, setelah sudah jadi seperti ini ya, selalu evaluasi user flow dengan
tim internal. Nah, diskusi dengan tim internal untuk flow ini sangat penting teman-teman, karena untuk menghindari kemungkinan terjadinya error atau defect yang terjadi. Seperti apa diskusinya? Contohnya seperti ini nih. Jrot. Nah, ini apa sih ini sebenarnya sih? Oh, penerbangannya. Oke, ini tiketing pesawat, penerbangan dari sini ke sini total harga segini. Nah, kita diskusikan bersama tim, baik dari tim IT software development, tim UX research, UX UI design dan sebagainya, agar mereka bisa menilai ini software ini tuh memungkinkan nggak sih untuk dibuat, desain ini itu masuk akal nggak sih dibuat. Soalnya kadang yang namanya brainstorming itu kan memang out of the box ya teman-teman. Jadi apa yang kita pikirkan, ide apa itu kadang itu unik. Jadi idenya itu yo ono wae lah sing unik gitu. Minta tampilan seperti ini, kasih menu ini, tambahin ini gimana pakai seperti ini, kalau fitur swap seperti apa. Contohnya misalkan yang unik itu ini kan penerbangan ini ya 11.50 sampai di lokasi dari sampai Paris. Berangkat dari Londonnya 10.50. Nah, untuk merubah jam misalkan dengan cara di shake, HP-nya di shake. Nah, itu salah satu bentuk brainstorming atau ide liar kayak gitu. Nah, tapi kita harus diskusikan lagi dengan tim ini tadi, saya ulang, diskusikan dengan tim agar posisi itu tidak istilahnya tidak haram lah dalam sebuah desain. Desain yang haram itu adalah desain yang tidak dapat dikerjakan, itu desain haram teman-teman. Bisa nggak sih tim dari software development melakukan itu? Bisa nggak sih tim dari front end development bisa membuat antarmuka seperti ini? Tuh hasil diskusinya itu, tujuan diskusinya itu, yang didiskusikan itu, paham ora? Paham Pak, paham. Oke, yang dilakukan pada tahap testing ini mengevaluasi setiap ide. Yang tadi saya katakan ya, saya ulangi lagi. Misalkan ini ada ide liar dari London 10.50 dari ke Paris 11.50, pengen ganti jam cukup di shake kiri untuk mengganti London, shake kanan untuk mengganti jam di Paris. Masuk akal enggak menurut tim development? Diskusikan. Nih. Diskusikan, masuk akal, oke, kerjakan. Setelah itu dikerjakan prototipenya tadi, dilakukan interview online survei untuk testing. Jadi yang dilakukan pertama kali, bangun front end dulu, halaman utama, atau langsung bikin aplikasi menurut teman-teman? Bangun halaman utama dulu Pak mungkin. Ya, betul. Karena ini tadi, harus ada interview atau online survei untuk testing. Testing itu dari antar muka, berarti front end-nya dulu harus jadi. Baru nanti back end atau bagian coding algoritmanya ditanamkan. Ya, testing adalah tahap yang paling penting ketika mendesain sebuah solusi. Setiap asumsi, ide atau perubahan tampilan perlu diklarifikasi dengan testing. Jadi tidak asal ngide, ngide dikei tambahan buttonnya gede ini salah layar misalkan. Itu enggak masuk akal. Tes dulu, bisa enggak diimplementasiin, masuk akal enggak. Jadi semua harus dalam tahap pengujian. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Nek bingung saya mohon tanya, karena nanti UAS untuk mata kuliah UX ini, saya akan membuat suatu kelompok untuk membuat tim UX desain proses dalam mendesain Alma Ata, mobile ataupun website lain, terserah kalian punya website apaan. Pasalnya di sini ada yang desainnya bikin sedih, sumpah. Pak Arten, mau tanya Pak Arten. Ya, silahkan. Duh, Rizky jedul, perasaan rano ki mau ki. Baru keluar dari gua. Pak, itu kan testing kan seperti gimana ya? Kayak hal yang paling terakhir atau Pak, yang belakang-belakang gitu loh. Ya. Nah, itu testing itu ke usernya atau gimana Pak? Testing ada dua, ke internal team dan user. Internal team adalah proses testing ini. Alah, Jimo. Ini testing
dari desain ide tadi itu ya, yang sudah dibuat, menu-menu yang sudah dibuat, ini yang sudah dibuat, ini yang sudah dibuat, dites bersama tim internal. Lolos, habis itu tes bersama user dengan melakukan interview atau online survei. Jadi hasil ide dari proses desain development bersama dengan software development dan tim lainnya, berarti kan sudah selesai nih desainnya nih. Menurut perusahaan software development tersebut sudah oke sekali, sudah perfect. Tapi apakah perfect bagi user? Karena output kita user, hasil kita itu untuk user, maka dilakukan interview atau online survei. Jadi aplikasi secara front end-nya itu digunakan diteskan ke user. Gitu ya. Jadi ada 2 testing. Oh, berarti kalau misalnya user, misalnya yang bagian login menurut user kurang bagus, berarti nanti dievaluasikan lagi sama tim gitu, Pak? Ya, tapi juga nggak sesimpel itu ya. Biasanya menurutnya kurang bagus itu kurang tepat, nggak dipakai biasanya. Biasanya, iya, misalnya aja gitu, Pak. oh misalnya ya betul seperti itu. Tapi lebih condong ke fungsional ya. Mungkin kurang Ya. nyaman. Ya kurang nyaman bisa. Misalkan tombolnya cuman sebesar kuku jari orang dewasa atau kuku jari anak kecil tombolnya, tombol login gitu ya. Nah itu termasuk yang dicari di situ. Jadi bukan desainnya kurang bagus gitu, karena desain ya teman-teman, desain kurang bagus itu subjektif. Artinya setiap orang mempunyai selera masing-masing. Jadi biasanya yang menentukan desain itu dari kumpulan user, bukan user saja. Tapi untuk testing, ini user tidak masalah. Jadi misalkan untuk testing ini cukup 2 user. Tapi kalau menentukan desain ini bagus nggak sih? Nggak bisa cuma 5 user atau 2 user, harus banyak. Dan biasanya software development itu males kalau harus cari data mengenai desain yang dibuat itu bagus apa enggak. Mereka butuh fungsionalnya saja. Mereka yakin tim desain mereka sudah bisa menghandle bagus tidaknya desain tersebut. Tuh. Paham? Paham, Pak, paham. Oke. Yang lain gimana? Amelia, Mbak Amelia paham? Pak, jangan mau nanya, Pak. Insya Allah paham, Pak. Oke, siap. Silakan Mas Xavier, tanya. Berarti kalau misalkan di lapangan pada umumnya gitu, kayak di pekerjaan, yang lebih dipentingkan sebenarnya estetika atau fungsionalisnya, Pak? Ya keduanya. Keduanya. Mm-mm. Cuman lebih menitik beratkan ke ini berarti fungsionalnya. Ya, fungsional. Karena gini, desain itu nomor 2, fungsional nomor 1. Untuk software development ya. Tapi kalau untuk kayak desain brosur, desain nomor 2, informasi nomor 1. Paham? Oke, Pak, paham, Pak. Oke. Yang lain silakan tanya. Ada yang tanya? Mas Beni Wirangga udah paham? Mas Beni ngilang. Faris? Jangan turu cai. Turu paling. Faris. Cek. Cek. Paham? Paham, Pak. Oke. Yang nggak paham siapa? Ada yang nggak paham? Saya, Pak, baru masuk. baru sampai rumah, Pak. Itu cerita lo lah. Ntar teman-temanmu lah. Masa aku yang ngulangi meneh. Ulat rekaman aja, Pak, mungkin. Rekamannya keluar besok. Hari ini tugas merangkum semua ini. Untuk tak catat. Aduh, untuk tak catat. Dari Anwar Zuhri, paham nggak? Udah hilang kan? Belum. Belumnya di mana? Waduh, Masya Allah. Saya baru masuk, Pak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Oh, niki jam pira to cah.
Ya nanti tanya temennya silahkan, diusahakan lah kono lah. Mbak Wahyu Mauliza, paham enggak? Wahyu Mauliza, di mana Anda? Apa? Iya, Pak. Jawab apa? Apa paham ya? Oke, sekarang apa? Putus-putus, Pak. Oh, iya Pak. Oke, apa Putus-putus, paham ya? Iya Pak, paham Pak. Oke. Walaupun semetun rene kira paham awas ge. Harun paham Harun? Paham, Pak. Oh ya, oke. Nah, ini ben ngelotok silahkan ada tugas di e-learning itu. Jadi apa yang sudah saya sampaikan dari awal tadi, silahkan dirangkum, dipahami. Untuk di pertemuan ke depan, silahkan kalian presentasi menerangkan seperti saya menerangkan tadi. Jadi kayak Anda menerangkan mahasiswa seperti itu. Tuh, jadi besok mulai habis meet ini semua perkuliahan saya beberapa menit akan saya kasih ngajar, beberapa menit untuk tugas mandiri memahami dan mengulang di besok untuk presentasi. Jadi ben paham, ben ngelotok lah karena kayak gini tuh harus paham banget ya. Oke, nggak ada lagi yang ditanyakan atau ada lagi yang ditanyakan? Ada yang bingung apa enggak? Silakan bertanya. Tidak ada? Nggak ada ya? Saya anggap semuanya sudah oke. Tadi ada dua, Mas Tri Anwar Zuhri sama siapa tadi ya? Yang baru masuk. Nanti akan saya kirim rekamannya besok. Kalau mau ngerjain besok, kalau mau ngerjain sekarang ya alhamdulillah segera selesai. Nanti akan saya share link YouTube-nya. Silakan di-download dan dipahami, diulang-ulang untuk dipresentasikan besok minggu depan. Mungkin segitu saja teman-teman, tidak usah terlalu banyak-banyak pusing soalnya nanti kalian. Yang penting memahami ini dulu saja. Ya. Terima kasih semuanya atas kehadirannya nih, Masya Allah banyak yang hadir ini. Oke. Sekarang jam 5 saya mau beli bakso sama Fahrul dan lain-lain. Ada yang mau ikut? Ada. Itu Pak. Kami enggak. Boleh, Pak. Jeng, gimana ini? Iya. Wah ini nih. Oh, gitu. Tenang. Kalau Bapak gitu. Saya sekalian balik Di kono aku soalnya. gak balik, ya. Istri minta bakso, makanya sekalian jalan pulang ini. Itu ya. Ya, baiklah. Baiklah Bu ya. Ya baiklah Kak Del. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.